sekedar merayakan ulang tahun PD Victory yang ke-9, tapi kami datang karena kami ingin dengar pesan-Mu ketika satu rema yang Kau berikan buat Victory tahun ini adalah kemenangan yang mengubahkan. Kami pasti ketika pulang dari tempat ini kami diubahkan. Kami nggak mau lagi tinggal di dalam kehidupan kami yang lama, tapi kami mau diperbaharui terus dari hari ke hari supaya manusia batinnya kami Tuhan dipercantik, supaya kami hidup dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, kita percaya ya, saya terutama sebagai gembala mengucapkan terima kasih buat dukungannya selama ini. Ya, 9 tahun kalau nggak ada doa-doa kalian, mungkin ya sudah nggak ada PD Victory. Makanya kita percaya kalau saudara lihat perjalanan Victory itu nggak mudah. Tapi lihat ya simbol pohon itu yang saudara lihat, yang nah ini baju hijau ini ada pohon ya. Nah itu satu simbol yang mulai dari awal. Kalau saudara lihat Victory itu cuman bermula dari 10 orang. Bahkan pernah satu kali saya ibadah di rumah yang datang cuma 5 saudara ya. 5 orang, ya udahlah ibadah aja berapapun yang hadir. Tapi dalam pikiran saya nggak pernah mau bermimpi untuk buka satu komunitas yang bisa punya cabang, bisa banyak orang, nggak. Itu nggak pernah ada dalam pemikiran saya. Bahkan kalau orang tanya, Bu, memang dari muda cita-citanya jadi hamba Tuhan? Oh, nggak pernah. Cita-cita saya selalu menjadi seorang pengusaha yang sukses. Wah, ya, kepinginnya sukses hanya dinilai secara dunia, tapi panggilan hidup saya berubah total. Dari seorang yang kepingin sukses, ya, sukses terkenal dan sebagainya secara dunia, tapi Tuhan bawa hidup saya hari ini melayani Tuhan, ya. Tapi itu suksesnya lebih dari dunia. Upahnya lebih dari dunia yang berikan. Kenapa? Upah saya sampai kekekalan. Amin. Ya, tadi sementara saya duduk, tiba-tiba saya makanya catat ayatnya. Yuk buka dulu di Ibrani 12 ayat 11 sampai 14. Supaya ketika saudara tahu ya bagaimana kehidupan yang Tuhan bawa buat saudara yang mengalami proses, nggak usah protes hari ini. Saya tiap kali ada seorang yang konseling ya, hari-hari ini kalau orang konseling itu buat saya kaget-kaget loh, jantung saya sampai mau copot. Berapa hari yang lalu ada seorang ibu yang usianya masih 30, dia nangis, dia bilang, Bu, saya pengen mati, saya sudah tidak kuat menghadapi hidup. Kenapa? Saya tanya. Saya ini dari kecil pelayanan, hidup hanya taunya pelayanan, ndak nyimpang-nyimpang, Bu. Kalau ya itu mungkin kalau sudah mungkin dibelek darah saya juga darah pelayanan juga. Tapi kenapa Tuhan nggak adil buat saya? Saya menikah dengan seorang suami yang suaminya baik, ya, sudah ada di komunitas pelayanan, pikirnya aman ya. Ternyata jatuh di dalam dosa juga, Bu, ya. Sekuat-kuatnya orang, makanya kita nggak bisa menghakimi siapapun. Kita ini manusia bukan kebal dosa. Walaupun kalaupun pintar pelayanan, pintar khotbah, tapi nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan, pasti jatuh dalam dosa. Jujur kalau saya nggak pernah punya hubungan dekat sama Tuhan, saya nggak pernah merenungkan firman, saya juga yakin saya juga pasti jatuh. Tapi apa yang membuat saya kuat, tiap kali saya kepingin putus asa, menyerah, di situ selalu saya dapat rema firman yang membawa saya bangkit. Dan singkat cerita, ibu ini bilang gini, Bu, dia yang dosa, dia yang jatuh dalam dosa, seharusnya Tuhan kasih hukuman dong buat suami saya. Tapi kenapa saya yang divonis dokter HIV? Dan saya sempat hamil, anak saya meninggal. Di situ saya merasa Tuhan tidak pernah adil buat hidup saya. Seharusnya yang tertimpa aib HIV itu suami saya, bukan saya, Bu. Tapi ini saya. Dan saya lihat suami saya tetap sehat itu sampai hari ini, saya yang kena. Tapi kelihatan suami saya juga baik-baik. Saya cuma bilang ini, Bu, hidup ini tidak perlu tahu kenapa kita harus mengalami proses yang berat.
Tapi pastikan semakin sulit jalan hidup, ibu semakin tidak gampang. Ibu bukan anak gampangan, tapi orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Makanya kita tidak ngerti, kayak saya ngalami proses yang tidak mudah. Itu karena tujuan Tuhan baru ya di tahun-tahun berapa tahun terakhir, ternyata Tuhan itu tempatkan victory buat wanita-wanita yang berkemenangan, yang mengubah, yang bukan hanya saudara pulih dari masalah, saudara bersaksi di depan, oh Bu Eli, saya berdoa kaya jadi miskin. Itu nggak buat Tuhan bangga kalau hidupmu nggak pernah berbuah, berubah, dan berdampak. Selalu saya bilang, kalau mau hidup lebih dari pemenang, saudara bukan hanya kejar target pulih masalah, tapi kejar targetnya Tuhan supaya hidup saudara berubah, berbuah, dan berdampak. Yuk kita baca terlebih dahulu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa, saudara? Sukacita, tetapi duka cita. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Memang orang bangkrut nggak mungkin bisa sukacita, pasti duka cita. Ya, orang ditinggal orang yang dekat kita cintai, baik suami, anak yang tiba-tiba pulang ke rumah bapak, omong kosong. Waktu saudara lihat orang yang dicintai meninggal, saudara bisa gini, ore, sudah pulang ke rumah bapak, hidup tanpa air mata. Nggak mungkin. Walaupun kenyataannya kalau saudara lagi dalam berduka cita, pasti nasihatnya bilang gini, sudah, nggak usah terlalu berbeban berat. Toh kita melepas anak, suami kita ke tangan Tuhan. Kalau melepas ke tangannya orang jahat, kita takut, kita sedih. Tapi ini melepas ke tangan juru selamat. Dia sudah punya tempat, dia lepas dari penderitaan, jadi tidak ada yang perlu ditangisi. Tapi realita, nggak mungkin saudara tetap bisa ngikuti orang suruh sukacita. Pasti waktu kita kehilangan, kerugian, kita disakiti, yang namanya duka cita itu pasti muncul. Normal, saudara ya. Jadi kalau saudara lagi berduka cita karena sesuatu yang terjadi, itu normal, manusiawi. Tapi lihat Tuhan berkata, kemudian ia menghasilkan apa, saudara? Buah kebenaran. Yang enggak boleh itu gini, waktu ngalami masalah terjadi, saudara nggak ada buahnya. Nah ini yang Tuhan nggak mau. Jujur waktu saya ngalami proses demi proses nggak mudah. Tuhan bilang gini, memang Eli, realitanya pasti kamu nangis bombay, tiba-tiba suami setia jadi nggak setia. Itu pasti nangis bombay, tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya kamu nggak boleh nggak ngasilin buah. Karena tujuanku di balik proses air mata yang mendatangkan duka cita itu selalu menghasilkan buah kebenaran. Waktu dulu saudara suka marah, sekarang jadi sabar, Bu. Sekarang, Bu, buta, budek, bisu, Bu. Jadi orang super sabar, Bu. Walaupun waktu buta, bisu, budek, saya kayak keset. Ya sudah, katanya Bu Eli, tidak apa-apa, kesetnya surga tetap suatu kali akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Amin. Nah, kita lihat berikutnya kata-kata yang mendatangkan, menghasilkan buah kebenaran. Yang apa, saudara? Memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Jadi masalah yang mendatangkan duka cita itu alat pelatihan. Makanya jangan tengking masalah. Dalam nama Yesus pelakor, perginya. Enggak. Kalau belum waktunya Tuhan, pelakor akan terus. Ani-ani muncul, gondek muncul. Orang sekitar kita yang nggak pernah kita undang, walaupun siapa, mungkin saudara tengking mertua. Dalam nama Yesus, mulut mertua yang cerewet ini Tuhan, kalau bisa buat stroke dikit-dikit Tuhan. Biar penceng dikit-dikit, kalau marah nggak terlalu keras. Kalau orang nggak stroke itu kan kuat. Kalau stroke kan paling marah, paling nggak bisa lah ya. Paling kalau sudah marah, ya sudahlah Tuhan. Tapi kalau dia masih sehat Tuhan, itu mulutnya Tuhan nyakiti. Jujur, Tuhan tempatkan orang-orang yang menjengkelkan buat hidup saudara. Itu alat latih.
Kalau itu pelatihan yang membuat saudara menghasilkan buah kebenaran, tidak akan diambil. Mau didoakan cepat mati tambah sehat. Jujur saya pernah doain seseorang, orang ini sudah meninggal saudara. Tiap kali saya doa sama dia, saya bilang, ayolah Bu, ampuni dosa suamimu, ampuni. Ibu ini bilang gini, tidak bisa Bu Eli. Saya sudah tidak bisa. Setiap hari saya lihat, ya dulu masih sering ada koran, masih belum ada zamannya. Sekarang koran kan enggak anu, kalau berita duka itu kan pasti ada masuk koran ya dulu ya. Dia tiap hari katanya lihat koran itu selalu lihat berita duka. Dia bilang gini, banyak orang mati, kok enggak ada suami saya. Kenapa berita duka ini saya tunggu suami saya enggak mati-mati Bu, katanya gitu. Saya bilang, Bu, sudah Bu, ampuni. Beneran saudara. Ya, dan kalau dia cerita gini, Bu, suami saya makin saya doakan cepat mati. Nggak mati-mati. Tiap kali cek kesehatannya, Bu, saya lihat hasil tesnya. Dia selalu bagus, saya yang jelek. Ya jelas. Ya yang sakit hati jelas, malah yang sakit hati pasti tubuhnya. Orang sakit hati itu cepat mati. Memang benar. Kenapa? Karena begitu saudara sakit hati, detak jantung nggak normal. Dak dikduk, sakit hati. Yang namanya asam lambung, ya, yang namanya fungsi ginjal, lever, semua kalau saudara suka sakit hati itu akan membuat tubuhmu komplikasi penyakit. Makanya hari ini siapapun jangan pernah sakit hati. Kalau ada orang yang berulah, mulai pakailah prinsip emangnya gua pikirin. Nah, gitu, EGP aja. Kamu mau nyakiti saya, ya saya tetap baik karena saya nggak mau kehilangan upah saya dari Tuhan. Amin. Nah, saudara lihat berikutnya. Apa yang Tuhan mau ketika saya baca ayat ini tadi waktu saya duduk? Ternyata Tuhan bilang gini, inilah gambaran victory. Bagaimana hidup victory itu dari seorang, ya saya sebagai seorang gembala yang hari itu dilatih penderitaan yang mendatangkan duka cita. Tapi untung saya benar-benar berespon benar, saya bisa tangkap ini pesan Tuhan sehingga saya menghasilkan buah kebenaran. Dan di situ lihat ayat 13 ini yang 12. Sebab itu apa saudara? Kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saudara datang ke tempat ini, pastikan saudara semua sudah sembuh, sehat rohaninya. Tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang baperan, tidak ada yang sensi, sedikit-sedikit tersinggung saya. Nah, harga diri tidak ada. Jujur, kalau orang sudah sehat, sembuh rohani, semua sensi, baper, itu tidak ada lagi. Sakit hati, coret dalam hidupmu. Yang ada hari ini kita cuma mau bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan tempatkan orang-orang yang bawa kita sakit hati, jengkel, marah, itu cuman alat pelatihan. Tanpa orang-orang yang menjengkelkan, mertua yang galak, ipar, teman baik yang menfitnah hidupmu, saudara hari ini nggak akan pernah menghasilkan buah kebenaran. Jujur lewat semua ketika saudara sembuh, saya juga bersyukur kalau saya lihat orang-orang yang radikal yang sudah dipulihkan Tuhan itu sehat. Dia akan cari orang-orang yang sama, ngalami proses yang sama, dan mereka mulai menguatkan lutut-lutut yang mulai goyah. Mereka menguatkan kaki-kaki yang sudah pincang, yang sudah putus asa, dan mereka cuma berkata, Bu, semangat, Bu, kuat, pasti Ibu sanggup. Kita percaya hari ini tuayan itu luar biasa. Ladang ini sudah menguning. Salah satunya yang Tuhan mau pakai pengerja-pengerja yang sudah sehat. Gak mungkin yang suka sakit hati bisa dipakai Tuhan, gak mungkin. Nanti kalau ada orang konseling sama saudara, aduh suamiku ini ya bermasalah. Iya memang suami saya bermasalah, enaknya gini diapain ya. Kita kumpulin barisan sakit hati aja. Barisan sakit hati kalau ngumpul bahaya saudara. Bersyukur dengan komunitas ini.
di Victory ini bukan barisan sakit hati, barisan memang disakiti hati iya, tapi kita semua sudah sehat, sembuh, anti sakit hati, anti baper, anti sensi. Kenapa? Karena kita sudah dilatih oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, 14 ini nanti yang akan saya bahas. Ini jadi teremat buat kita. Berusahalah apa saudara? Hidup damai dengan siapa? Termasuk dengan suami tanda kutip, mertua tanda kutip, ipar yang menfitnah saudara dan saya. Pesan Tuhan, berusaha berarti ada usaha. Kalau yang sana nyakiti, kita tetap usaha damai dengan berbagai macam cara ya. Sebab apa saudara? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara nanti pulang kepengen lihat siapa? Kepengen lihat siapa? Kalau pengen lihat Tuhan, harus mulai sekarang kejar hidup damai dengan semua orang loh ya, tapi nggak usah terlalu over Bu. Kalau gitu sama Ani-Ani pelakor saya harus shopping sama-sama. Oh enggak, kalau itu enggak saudara ya. Kita harus tahu batasan ini dosa ya. Kalau saudara gandeng Ani-Ani jalan-jalan ke shopping mall berarti saudara menyetujui perjinahan suami. Enggak. Kalau sama ini enggak ya. Jadi tetap ada batasannya. Nah, saya akan bahas bagaimana hidup kejar kekudusan. Seringkali saya khotbah di ST, saya bahas ini. Banyak orang bingung, Bu, kudus kan nggak mungkin, kita manusia, kita pasti punya dosa. Tapi dengan prinsip kejar kekudusan, ini membuat kita mulai rem. Saya juga mulai ngerem loh. Saudara tahu, waktu kita mau ini contohnya kejar kekudusan. Jadi misalnya, saudara disakiti hati sama teman, ya. Otomatis saudara punya bukti kalau teman ini memang ngomong ngatain saudara di belakang, ya. Kita punya kewenangan untuk labrak, untuk maki dia. Tapi ketika kita sadar kalau kita kejar kekudusan, artinya ada dua pilihan. Mau marah atau mengampuni. Kalau marah bukan kejar kekudusan, mengampuni kejar kekudusan. Pilih yang kejar kekudusan. Tangkap ya. Jadi waktu itu jadi rema buat hidup saudara dan saya mulai belajar untuk mengendalikan emosi. Begitu saya tahu saya pengen marah karena dia salah, Tuhan selalu bilang, Eli, kejar apa? Kalau kejar emosi ya maki aja. Tapi kalau engkau kejar kekudusan, engkau pasti bisa mengendalikan emosimu untuk tunduk di mana engkau harus sabar. Itu yang dimaksud kejar kekudusan. Nah, ayatnya saya bahas singkat. Ini singkat, setelah itu kita selesai. Saya tahu perut saudara sudah mulai kruk gitu ya. Tapi bagaimanapun saudara harus makan firman dulu ya. Makan firman, rohaninya kenyang, baru ya. Nah, kita baca di Kolose 3 ayat 12. Makanya saudara percaya Victory punya rema kemenangan yang mengubahkan. Saya nggak mau setiap orang datang ke Victory hanya cari kemenangan pulih, bangkrut, ya, bisa kaya, ya, yang gagal berhasil, rumah tangga hancur pulih, itu cuman bonus, tangkep ya. Tapi target utama kemenangan yang mengubahkan itu hidupmu yang berubah, bukan masalah. Kalau masalah berubah itu cuman balik telapak tangannya Tuhan. Saudara, kanker stadium 4. Mau disembuhkan Tuhan itu sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Apapun masalah itu bukan sesuatu yang membuat Tuhan bangga. Tapi yang membuat Tuhan bangga itu adalah perubahan hidup. Karena saya percaya kalau masalah hanya sekejap diubahkan Tuhan. Tapi perubahan hidup tidak bisa sekejap. Tuhan butuh proses bertahun-tahun untuk mengubah Ibu Eli Kurniawati hari ini. Dulu tanya, mungkin Fran tahu awal-awal saya mendirikan Victory, saya masih jadi preman. Bukan seperti yang hari ini ya, mungkin kalau diinjek gini, saya bisa, oh iya, enggak apa-apa. Kalau dulu diinjek, saya tonjok benar-benar. Itu saya dulu. Saudara pernah mikir enggak perubahan hidup saya hari ini tanpa proses yang mendatangkan duka cita? Enggak mungkin.
Tapi Tuhan perlu bertahun-tahun untuk mengubah hidup saya jadi perubahan ciptaan yang baru. Tidak bisa yang namanya instan. Kalau semuanya serba instan, saudara, setelah dipulihkan, saudara akan kembali lagi ke Mesir. Banyak orang yang dipulihkan cepat, cepat kaya, cepat enak, sombong. Makin kaya bukannya makin jadi berkat, makin sombong, makin tinggi hati, makin jarang ibadah. Makanya Tuhan kasih lagi proses. Makanya hari ini yuk kita baca Kolose 3 ayat 12. Setelah itu kita selesai kok ya. Cepat. Supaya saudara pulang dari tempat ini bawa, Tuhan, aku mau jadi orang-orang pemenang. Kemenangan yang mengubahkan. Bukan mengubah masalah, tapi mengubah hidup saudara. Supaya ketika saudara keluar, nanti Tuhan akan percayakan banyak jiwa-jiwa. Iblis hari-hari ini di akhir zaman, dia lagi gabung ya, saya percaya iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Dia sering meeting, saudara, meeting, iblis sama iblis meeting. Dia mau cari target gimana sebanyak-banyaknya untuk menjaring orang benar supaya bisa mengikuti jejaknya ke arah maut. Dia nggak mau manusia selamat kok enak gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman, di masa sukar, malah salah fokus. Malah fokusnya cuman masalahku, sehingga kekuatan saudara nggak ada. Orang kalau fokus dengan masalah, pasti yang namanya jam doa kurang, yang namanya ibadah kurang, baca firman kurang. Sehingga iblis dengan mudahnya untuk mencobai saudara supaya jatuh. Hari ini di masa sukar, kita semua jangan fokus dengan masalah. Percayalah, masa sukar harus terjadi. Kenapa? Karena ini alat pelatihannya Tuhan yang paling hebat. Ketika saudara ditaruh di dalam satu dapur api yang makin panas, di situ kelihatan kemurnian orang benar akan semakin dimunculkan. Kalau terlalu nyaman, nanti jadi orang benar tapi pakai topeng rohani. Haleluya. Kalau Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat halilintar. Ya, halelupa, punya utang pura-pura lupa. Jujur, kita jadi orang benar yuk, sadar diri. Waktu kita mengejar yang namanya buah kebenaran, Tuhan akan percayakan proyek jiwa-jiwa buat saudara dan saya. Ketika proyek jiwa itu saudara bisa dipercaya, percayalah, bonus. Tuhan ngomong gini buat hidup saya, Eli, kamu udah usah fokus dengan apapun. Waktu kamu melayani aku melayani anak-anakmu, melayani suamimu, melayani hidupmu. Makanya tadi Fran bilang, kenapa saya bisa sehat? Orang selalu tanya, Bu, bagi dong tipsnya vitamin apa? Jangan ibu sendiri yang minum. Saya bilang, oh saya yang nggak minum vitamin apa-apa. Ya vitamin firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ayo coba praktek mulai hari ini. Hatimu taruh gembira. Walaupun suamimu tidak berubah, haleluya, gembira aja. Tidak pulang, iya sudah, tidak apa-apa. Kalau dulu tidak pulang, anak mau mati, Bu. Habis manis sempat dibuat. Lihat foto suami berpelukan, gitu. Aduh Tuhan, ini milikku Tuhan, mati aja. Hari ini tidak, walaupun lihat suami berpelukan, suami tidak pulang, hati gembira. Kenapa? Karena semua ini cuma alat pelatihan yang mendatangkan keuntungan buat saudara, menghasilkan buah kebenaran. Amin, amin. Saudara yang mukanya kayak kuda Nil, kalau lihat suami bermasalah, mulai pulang dari tempat ini pergi ke salon dipercantik. Ya, nanti ketemu suami disambut senyum, ting ting ting. Nanti suaminya bilang gini, kamu waras gak ya? Tadi habis dari kemana ulang tahun Victory? Loh, karena Bu Eli ngajarin hati itu harus gembira. Supaya obat yang manjur bukan hanya saudara sehat, obat yang manjur tarik kuasa Tuhan turun. Kenapa? Karena orang yang gembira itu adalah orang yang punya iman percaya bulat di tengah lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, makanya aku bergembira. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita baca. Karena itu sebagai apa saudara?
Orang-orang pilihan Allah. Saudara sadar pilihan Allah? Yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, saudara percaya ada 3 hal saudara harus ingatkan diri kita. Siapapun kita hari ini, kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Jadi nggak usah dengar apa kata orang. Walaupun suamimu mau mertuamu mau menghina kau, dasar kamu mantu cuman jadi benalu, nggak usah didengar. Yang pasti saudara adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini yang perlu, kemenangan yang mengubahkan. Kenakanlah apa saudara? Belas kasihan. Yang kedua, kemurahan. Yang ketiga, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya singkat 4 hal. Yuk, standar hati, kemenangan yang mengubahkan. Percayalah, orang yang punya standar hati 4 ini, saudara akan menikmati bonus yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan. Kita tidak akan pernah lihat hasil yang mengecewakan. Yang pertama saya singkat, belas kasihan atas dosa. Atas dosa. Jujur, kalau kita lihat ya, khususnya ibu-ibu yang musuh yang paling jengkelin siapa? Kalau saya dulu bukan suami, yaitu tadi pelakor itu, wanita tobat tuh. Saya doain kapan ketabrak kereta api ya, kok enggak mati-mati Tuhan gitu ya. Kok tambah gemuk, tambah segar ya, tambah berpelukan, duh rasanya tambah sakit hati. Tapi waktu Tuhan berkata, jangan pernah ya benci manusianya, karena walaupun dia pelakor, dia ani-ani, dia gundik, perintahku Eli, kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang pertama, tidak bisa diganggu gugat. Victory ini selalu mengajarkan prinsip kasih, ya, saling mengasihi. Yang pertama perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Berarti Tuhan bilang gini, kamu benci dosanya boleh, tapi nggak boleh benci manusianya, karena perintahku harus saling mengasihi manusianya. Dan yang kedua, murah hati untuk mengampuni. Siapa yang di sini pelit dalam mengampuni, bertobat. Ya, Bu, saya bisa murah hati kalau transfernya berhasil bulan depan, gajian saya dinaikkan, enggak apa-apa, enggak pulang, enggak apa-apa, yang penting gajinya datang. Nah, hati-hati. Kalau kita murah hati untuk mengampuni hanya karena saudara butuh sesuatu, kalau besok dibeliin berlian 3 grep Bu Eli, murah hati saya Bu Eli. Dia enggak pulang, enggak apa-apa. Mau pergi, saya bantu packing koper, enggak apa-apa. Yang penting 3 grepnya datang. Nah, ini hati-hati. Berarti motivasi saudara sudah salah. Hari ini murah hati untuk mengampuni karena ini perintah. Karena kita harus nggak boleh pelit. Sekalipun Bu Eli sudah diampuni, disakiti, kita tetap harus bermurah hati untuk mengampuni. Yang kedua. Yang ketiga, rendah hati berkata maaf. Banyak orang sulit berkata maaf ketika posisinya aku tidak salah, dia yang salah. Enggak. Tapi hari ini maukah kita semua kemenangan yang mengubahkan ketika kita rendah hati berkata maaf. Saya berkata maaf sama anak-anak sekarang gampang. Rendah hati berkata maaf sama pembantu di rumah gampang sudah. Kenapa? Karena saya sudah melatih. Kalau dulu susah. Saya nggak mau berkata maaf ketika saya benar, tapi waktu Tuhan menegur hidup saya, harus rendah hati berkata maaf, saya lakukan. Yang keempat, sabar atas kesalahannya. Ini nggak gampang. Tapi kalau kita mau praktek ya, ayo diulang. Yang pertama apa saudara? Belas kasihan atas dosanya. Jangan didoakan cepat mati. Belas kasihan Tuhan, kasihan ya. Kalau dia tidak selamat gimana? Jujur, saya juga hari ini target suami saya adalah dia sudah kenal Kristus, itu sudah damai hidup saya. Karena sewaktu-waktu kalau dia pulang ke rumah Bapak, dia sudah tahu kemana dia pergi. Hari ini belas kasihan terhadap dosa-dosanya. Jangan, makanya kalau punya pasangan yang selingkuh, pasangan penjudi, jangan diceraikan. Didoakan, diperjuangkan supaya bayar harga untuk dia selamat.
Karena hari ini kita ditanam untuk belas kasihan atas dosa mertua, dosa ipar, atas dosa orang-orang yang nyakiti kita. Yang kedua, murah hati untuk mengampuni. Rendah hati berkata maaf, sabar atas kesalahannya. Ayo, saudara, 1, 2, 3, 4. Yang pertama apa? Dihafal-hafal. Belas kasihan atas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sabar atas kesalahannya. Didengar untuk dilakukan, bukan didengar untuk dilupakan. Ini praktek. Nanti kalau di jalan, ya, diserempet sama orang nih, dipotong jalannya, ya, saudara perlu praktek sabar. Mungkin sudah diserempet, dipotong gini masih dibuka kaca. Matamu di mana? Matamu. Nggak usah balas, matamu sendiri di mana? Nggak usah. Ya, kalau kita tahu bahwa ini kemenangan yang mengubahkan, sabar aja. Walaupun dia salah, kita sabar ya. Ya sudah, buka kaca, iya Pak, maaf kalau salah. Sudah, nggak ada poinnya kita mau ngomong, kamu yang salah, kurang ajar. Nggak ada selesainya nanti ya. Kita mau hari ini kemenangan yang mengubahkan ya. Saya sudah selesai. Kita percaya, saya cuma bahas singkat aja, Bu. Bagaimana belas kasihan atas dosanya? Ya, 3 hal aja yang saudara lakukan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk mengasihi. Sudah, itu ya. Kalau belas kasihan atas dosanya, hari ini terus berbaik, terus doakan, terus kasihi. Itu aja. Bagaimana tip yang kedua? Murah hati untuk mengampuni. Nggak usah menghakimi. Nggak usah beri syarat dalam mengampuni. Nggak usah beri batasan sampai berapa kali. Itu murah hati. Nggak usah dibatasi. Tuhan, pokoknya 5 kali. 5 kali lebih. Nggak mau saya ngampuni. Nggak usah ya. Syarat. Aku mau mengampuni jikalau. Nah, kalau Tuhan kasih saudara syarat, kira-kira kita semua selamat. Makanya kita jangan beri batasan, jangan beri syarat, jangan menghakimi. Itu murah hati untuk mengampuni. Yang ketiga, rendah hati berkata maaf, yaitu memberi senyum, memberi sapaan, ya, memberi teguran yang nyata. Jangan teguran itu ditambah-tambahi. Ya, apa adanya, sudah beri senyum, beri sapaan. Nanti yang tadi habis gontok-gontokan sama suaminya, pulang kerja, nggak usah tunggu dia ngomong, gitu, nggak usah bilang, Pak mau makan apa, atau Hani mau makan apa, gitu. Kok nggak usah manggil Pak ya Pak, kok kayak kita anaknya. Mulai sekarang panggilnya berubah, yang manggil Papa berubah. Yang gitu, ya, yang hujan turun lagi, tolong itu jemuranku tuh, tolong. Jujur kita harus hari-hari ini ya, kesempatan sungguh saudara. Nanti kalau kita dalam mengawinkan, praktek kawin mengawinkan ini cuma di dunia. Bisa berpelukan dengan suami cuma di dunia. Tanya itu Bu siapa? Meta. Nah, sudah ditinggal suaminya tambah gemuk ya ternyata. Meta kok. Merah. Ya ampun, merah. Ya. Merah tadi ketemu katanya habis ditinggal suaminya, katanya makin gemuk 10 kilo. Dia bilang sudah tidak ada beban. Jemaat saya juga satu ya yang lucu itu, tidak tahu sudah kesaksian nggak di Bali sih ada. Itu waktu kita ke rumah duka ya, bener loh. Waktu suaminya mati, kita kan semua ke rumah duka. Dia ketawa-ketawa, saya bilang, loh Cik, kamu kok bisa ketawa sih? Orang lain berduka wajahmu. Ya gimana nggak ketawa toh Bu Eli? Ini doa saya. Nah bertahun-tahun saya berdoa, duri dalam daging saya cabut Tuhan. Suami saya itu suami yang tanda kutip parah Bu Eli. Kalau ngatain saya kebun binatang semua sudah gitu, masih pewalit lagi Bu Eli. Buat apa panjang umur sudah. Bener loh, sekarang suaminya sudah meninggal tambah gemuk saudara. Mukanya seger. Nggak ada yang katanya yang nyaci-nyaci maki kebun binatang lagi ya. Tapi kita percaya Tuhan tahu batas kekuatan.
Semakin saudara hari ini duri dalam daging di sekitarmu belum diambil, itu berarti saudara bukan anak-anak gampangan yang akan dipaksa untuk berbuah lebat buat kerajaan Allah. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Sadar atas kesalahannya, menerima kelemahan, kekurangan, dan kegagalannya. Yuk Fran, saya sudah selesai. Diingat-ingat ya, 4 hal ini kemenangan yang mengubahkan. Saudara bisa praktek setiap hari, ngadepi siapapun. Kalau sudah kejar kekudusan, ingat 4 hal ya. Sabar, rendah hati, belas kasihan, murah hati. Sudah itu terus dihidupi. Maka kita percaya nanti akan terlihat banyak jemaat PD Victory yang akan dipakai Tuhan luar biasa ya, akan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita lagi kirim jiwa ke semuanya ke kerajaan Allah ya. Kalau iblis lagi bawa kerajaan maut, kita sebagai anak Tuhan kirim jiwa-jiwa dalam kerajaan Allah. Yuk bangkit berdiri semuanya.